Shalom, selamat malam. Selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam doa hari Kamis. Buat Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Buat saudara-saudaraku yang berkenan mengikuti ibadah ini lewat YouTube channel, mari bersama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan dalam pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan. Untuk itu, mari kita angkat sebuah pujian. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita undang hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita agar pelayanan ibadah pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan lebih sungguh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati menggantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap
penyertahan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kami, Tuhan telah menjaga, memelihara kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengambil kesempatan yang indah untuk bersekutu di dalam Engkau Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ibadah kami pada malam hari ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan persiapkan, Tuhan bukakan setiap rahasia firman-Mu, agar kami boleh mengerti dan melakukan semua itu dengan sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila saat ini kita boleh hidup di tengah-tengah pandemi, kita percaya itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, kita memohon kekuatan Tuhan, agar kita boleh dilalukan dari masa pandemi ini, sehingga boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian bahwa serta dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kami melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, serta dengan Allah.
terjadi. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Peperangan besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, perkara besar terjadi, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, perkara besar terjadi, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Haleluya. Pujian ini kita imani, kita yakini bahwa bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu kita tetap memuji Tuhan, kita tetap tinggikan Tuhan. Kita angkat pujian, mari Tuhan besertaku. Ku perlukan selalu di hidupku, buat lalui jalan yang berduri. Walau angin dan ombak menderu, tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku, Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau selalu di hidupku, buat lalui jalan yang berduri. Walau angin dan ombak menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku, mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu. Pencobaan ku lalui, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu. Pencobaan ku lalui, mari Tuhan besertaku. Sekali lagi mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu. Pencobaan ku lalui, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, kita mempersiapkan pikiran, jiwa kita. Untuk sebentar kita akan menerima renungan firman Tuhan. Untuk itu saya undang kita mau menyanyikan sebuah lagu penyembahan. Bapa, aku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu
menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Amin. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Pada pertengahan ibadah kami malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, terlebih kesempatan Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan sebentar Bapa kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kuduskan hati kami, pikiran kami, agar firman yang disampaikan sebentar Tuhan, itu boleh tertanam, boleh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Bapa pada malam hari ini,
untuk menyampaikan, membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Semua di dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GPD Antioquia, saudara-saudara sekalian, juga dengan saudara-saudara yang di rumah yang menikmati atau mendengarkan, menyaksikan dalam channel YouTube GPD Antioquia Tebet. Marilah saat ini kita mau sediakan hati kita untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat 12. Singkat aja, bunyinya demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya nggak usah kasih tema lagi, tapi ini jadi karena pendek, inilah yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, sebagai anak Tuhan tentunya inilah yang menjadi penghiburan bagi kita, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, khususnya dalam menghadapi masalah-masalah sulit seperti ini. Saat ini kita belum tahu kapan akan berakhir, tapi kita tahu walaupun masalah ini tetap jalan, Tuhan juga selalu beserta dengan kita. Dia selalu memegang kita. Dialah harapan kita. Ya, kalau tadi pujian bertemu muka dengan muka, itulah yang sebetulnya menjadi pengharapan utama dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa kita di dalam dunia ini bisa aja kita mengalami masalah, tekanan, tapi kita punya pengharapan yang luar biasa bahwa nantinya, ya, di surga nanti Tuhan sudah sediakan, ya, tempat yang terindah bagi kita. Kita menghadapi masalah di dunia ini, kesusahan, tapi pada saat di surga nanti kita bisa lepas dari segala masalah dan tekanan, himpitan, apapun itu menjadi masalah kehidupan kita akan lepas. Ya, di Efesus 1 ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Inilah yang menjadi penghiburan kita. Ya, karena itu tadi dibilang bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, dengan kita mengingat pengharapan ini, kita bisa bersukacita. Lepas dari masalah, tantangan, kesulitan hidup, tapi dengan adanya pengharapan ini kita bisa bersukacita. Bukan saja menjadi kekuatan kita, tapi membuat kita bersukacita dalam menghadapi, oh ternyata masalah yang kita hadapi nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah yang menjadi pengharapan kita, itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi sukacita kita. Ya. Selanjutnya tadi dibilang, sabarlah dalam kesesakan. Inilah yang kalau kita bilang kesesakan, semua orang siapa sih yang nggak mengalami? Ada yang terdampak langsung, ya. Ada yang terdampak tidak langsung. Tapi boleh dibilang semuanya kena dampak. Bahkan pemerintah, negara-negara maju sekalipun itu kena dampak. Indonesia masih bersyukur kita belum masuk dalam masa resesi. Tapi kalau Singapura, Jerman, Perancis, Italia, mereka udah masuk dalam masa. Padahal mereka negara-negara maju. Kalau kita mau lihat situ, yang penting kita mesti bersyukur apapun keadaan kita. Kalau kita sehat, puji Tuhan. Kalaupun kita menghadapi masalah, tantangan, puji Tuhan. Berarti kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, tidak ada di seluruh dunia ini yang nggak terdampak masalah COVID-19 ini. Ya, semuanya ada, semua terdampak. Bahkan ada yang sampai perusahaannya kolaps, ada yang sampai di PHK, pas segala macam. Mungkin ada anak Tuhan juga yang mengalami masalah ini. Ada yang lebih susah. Tapi tadi kita udah bilang, kita mesti bersukacita dalam pengharapan. Bahwa kita ini cuma sementara kok di dunia ini. Kita sementara kok mengalami kesusahan, himpitan, tadi kesesakan. Kalau kita bicara kesesakan, berarti itu maksudnya adalah
kesulitan, himpitan, atau kesukaran hidup. Itu yang kita dibilang sabar. Ya, kita diminta untuk sabar dalam kesesakan. Kita jangan sampai kurang percaya atau malah bersungut-sungut. Kalau kita kurang percaya, kita jadi ingat untuk cerita tentang waktu angin ribut, murid-murid Tuhan Yesus, ya. Itu di Markus 4 ayat 35 sampai 41, tapi kita baca aja di ayat 40. Ya, di situ mereka khawatir, ketakutan, takut tenggelam. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Ayat 40, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kadangkala seperti murid-muridnya, mungkin kita mengusahakan dengan segala daya upaya kita, kekuatan kita, apapun yang mungkin modal kita, apapun yang kita merasa kita mampu lakukan, tapi kita tidak bisa menghadapi ternyata badai ini. Maka waktu datang kepada Yesus, murid-murid datang kepada Yesus, barulah ada namanya jalan keluar. Tapi di situ Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu kurang percaya?" Itulah sebetulnya yang jadi masalah anak Tuhan saat ini dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kesesakan tadi dibilang. Kadang-kala kita kurang mengandalkan Tuhan dan juga kurang percaya. Sehingga pada saat kita udah capek segala macam mengerahkan segala kekuatan kita seolah-olah nggak ada hasil, kita capek. Karena sebetulnya karena kita kurang percaya sama Tuhan bahwa kita boleh. Ya, Pengkhotbah 9 bilang, kita usahakan segala sesuatu yang ada di depan kita. Apa yang ditemui tanganmu silahkan, kerjakan. Tapi jangan lupa percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus sertakan Tuhan dalam setiap usaha kita. Karena kita tahu keberhasilan yang akan kita dapat bukan semata-mata karena usaha kita, tapi karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ya, kita juga jadi ingat bangsa Israel waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, menghadapi tantangan padang gurun apa segala macam. Yang mereka lakukan adalah apa? Bersungut-sungut, malah protes. Kita boleh mengeluh sama Tuhan, boleh. Tapi beda dengan yang kita bersungut-sungut. Tuhan kok saya begini? Kok apa yang kita nggak pernah, kalau bersungut-sungut itu adalah nggak pernah melihat sesuatu yang baik. Apa segala sesuatu itu disalahkan. Apa yang segala sesuatu yang baik aja bisa jadi tidak baik. Itu yang namanya bersungut-sungut. Apa aja dikeluhkan. Itu yang kita mau belajar dari bangsa Israel dan juga dari murid-murid Tuhan, bahwa saat menghadapi tantangan, mengalami kesesakan, janganlah kita terlalu mengandalkan kekuatan kita, janganlah kita kurang percaya, dan juga jangan bersungut-sungut. Sama ternyata ada lagi yang membuat kita nggak bisa atau kurang sabar dalam menghadapi kesesakan. Ya, salah satunya adalah tawar hati. Ternyata tawar hati itu maksudnya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terlalu banyak, tapi yang konteksnya kira-kira sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini adalah tawar hati itu kecewa, ngambek, patah hati, sakit hati, patah semangat, putus harapan, dan putus asa. Itu yang namanya tawar hati. Ya, itu yang membuat sebetulnya mungkin kita mampu. Kita lihat di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu firman Tuhan sudah ingatkan bahwa kita menghadapi kesesakan, jangan tawar hati. Ya. Jangan kecewa, jangan ngambek. Ya tadi, jangan bersungut-sungut. Jangan sakit hati, jangan patah semangat, jangan sampai tidak punya pengharapan, jangan putus asa. Tadi dibilang sebetulnya membuat kita mampu, bahkan bersuka cita adalah pengharapan pada saat kita menghadapi segala tantangan dan segala kesulitan hidup. Ya. Tapi tawar hati ini yang paling sering. Kadang-kala udah nggak bisa dibedakan antara ini anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Kadang-kala
orang yang bukan anak Tuhan mungkin kelihatan lebih sabar daripada kita sebagai anak Tuhan, karena hal-hal seperti ini yang tadi kurang percaya, mengandalkan kekuatan sendiri, tambah satu lagi ini ternyata tawar hati, kecewa, tidak punya harapan, apa segala macam. Inilah yang membuat kita bisa tenggelam dalam masalah. Ini yang bisa kita tenggelam dalam kesukaran. Ini yang membuat kita bisa tenggelam dalam kesesakan. Yang ada kita mungkin nyalahkan Tuhan, seperti bangsa Israel tuh bersungut-sungut menyalahkan Tuhan malah. Kenapa kita udah enak-enak di Mesir, kenapa dibawa keluar menghadapi tantangan seperti ini? Padahal kan Tuhan punya maksud. Ya, Tuhan punya maksud supaya mereka bisa merdeka, lepas dari penindasan bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel walaupun setiap hari udah lihat tiang awan, tiap api, melihat segala mujizat yang dilakukan oleh Musa dan juga Joshua, tetap aja mereka nggak percaya karena ada yang menghambat mereka untuk percaya. Ya, keakuan mereka, kalau kedegilan mereka, itu yang firman Tuhan bilang, itu yang membuat mereka tidak percaya sehingga banyak yang mati. Makanya kan dibilang cuma 2 orang generasi Mesir yang masuk ke tanah Kanaan. Cuma Joshua dan Kaleb. Selain itu gugur. Maka kita jangan sampai kita gugur dalam menghadapi masalah, tantangan, menghadapi kesesakan ini, tapi biarlah kita tadi belajar dari firman Tuhan. Kita ternyata bisa bersuka cita kok. Apa yang bisa bersuka cita? Karena kita punya pengharapan. Orang lain, orang dunia, boleh dibilang kalau jadi, maaf ya, mereka nggak punya pengharapan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya pengharapan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, ya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi ternyata Tuhan juga ingatkan, bisa jadi Tuhan izinkan memang itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 itu diingatkan lagi masalah tawar hati. Jangan tawar hati juga menghadapi maut. Ya. Anak Tuhan diingatkan juga. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita, bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, mungkin kalau dibilang dengan Tuhan, ini penderitaan masih ringan. Saat ini ada yang merasa udah berat banget. Tapi Tuhan bilang belum seberapa karena kita membandingkan, kita melihat keadaan kita sekarang. Itu makanya berat, ada yang berat banget, ada yang mungkin agak ya lumayan, tapi ada yang ternyata karena dia tawar hati jadi terasa sangat berat. Tapi firman Tuhan di sini dibilang, itu masih ringan sebetulnya yang kamu hadapi. Selama kita tetap berpegang pada firman Tuhan, bahwa ternyata yang kita alami sekarang ini gak sebanding loh dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maaf kata tadi kalau bilang secara tubuh kita bisa merosot, ada mungkin yang meninggal, maaf kata. Kalaupun ada, kan pasti kita tahu ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan yang jadi korban dari COVID ini. Ya, jangan kita bilang, kok mereka jadi korban? Kita bersyukur kalau kita memang tidak jadi korban. Yang penting selama kita berusaha, ya, menjaga semua protokol apa yang telah disediakan, apa yang telah ini kita harus turuti. Tapi kalaupun sampai kita udah turuti, sampai ada yang korban, seperti ada hamba-hamba Tuhan, ada anak Tuhan yang jadi korban, jangan merasa mereka, karena mereka berdosa. Enggak. Mereka cuma mungkin binasa secara tubuh, tapi Tuhan sudah sediakan kemuliaan. Maka kita jangan takut menghadapi. Maka tadi ayatnya itu dibilang, jangan takut menghadapi maut. Tetap kita berdoa supaya kita dijauhkan. Tapi kan karena ini yang nggak kelihatan, jadi ada hal-hal tertentu memang kalaupun sampai Tuhan izinkan, jangan sampai kita tawar hati. Karena kalaupun kita tawar hati, kalau kita tawar hati, yang ada tubuh binasa, jiwa juga nggak selamat. Itu jangan sampai, Tuhan tidak mau itu. Jadi walaupun tadi diingatkan di 2 Korintus 4
ayat 16 sampai 18. Walaupun kita umpama tubuh binasa, tapi ingat Tuhan sudah disediakan kemuliaan, tubuh kemuliaan nanti. Jadi jangan kita cuma ngelihat sekarang. Makanya ada ayat dibilang, kalau ada orang menaruh pengharapan hanya ke saat ini aja, itu kita sebagai orang yang paling bodoh. Jadi kita lebih banyak melihat kepada apa yang Tuhan sediakan nanti bagi kita. Ya. Itu kalau kita menghadapi kesesakan biar kita bisa sabar. Hal-hal itu yang kita mesti ingat. Terus yang ketiga tadi kita ingat bahwa Roma 12 ayat 12, bertekun dalam doa. Enggak ada jalan lain. Karena doa ini adalah jembatan kita, ya, yang menjadi penghubung kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kita dekat sama Tuhan, kita anak Tuhan, harusnya setiap menghadapi tantangan, menghadapi kesesakan, nggak ada jalan lain, kita berdoa. Ya, hanya doa inilah yang menjadi harapan anak-anak Tuhan. Ya, biar kiranya doa menjadi tetap, kalau tadi dibilang bertekun dalam doa. Jadi bukan cuma berdoa, tapi rajin, berarti tekun tetap melakukan segala sesuatu. Itu kalau kita bilang kan, doa itu nafas orang Kristen. Sebagai bukti kita dekat sama Tuhan. Jadi kalau kita bilang, kita dekat sama Tuhan, tapi kita jarang berdoa, itu diragukan berarti kedekatan dengan Tuhan. Harusnya setiap kita menghadapi tantangan, masalah, apapun gitu, kita ucapan syukur selalu datang kepada Tuhan. Itulah yang menjadi bukti bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai anak Tuhan, dan kita dekat kepada Tuhan. Ya, jadi kita juga berdoa tuh bukan hanya karena ada pergumulan, ada tantangan. Emang setiap saat, setiap waktu kita mesti sediakan waktu buat Tuhan, untuk kita datang di kaki Tuhan. Ya, jangan lupa bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti dengar akan segala doa kita. Mungkin doa kita belum dijawab, jangan kita jemu-jemu. Tadi dibilang tekun, berarti semakin giat melakukannya, jangan sampai berhenti. Ada orang, oh doa saya belum jawab, kecewa sama Tuhan, tadi tawar hati, berhenti berdoa. Atau intensitas dikurangin. Enggak, justru pada saat kita berdoa, menghadapi tantangan belum selesai, semakin giatlah kita berdoa, semakin tekun tadi dibilang. Ya, kan di Yakobus 5 ayat 16b kalau nggak salah, itu dibilang bahwa doa orang benar yang dengan sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Itu yang menjadi kekuatan kita, bahwa yaitu tadi, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan seperti murid-murid Yesus tadi diingatkan. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, ternyata kita harus datang kepada Tuhan dan percaya. Ya, itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan ya jam-jam doa kita, jangan sampai persekutuan kita dengan Tuhan seperti saat ini yang kita lakukan dalam doa Kamis. Kita jangan sampai meninggalkan, tapi di rumah juga kita jangan meninggalkan jam-jam doa kita. Ya, kalau doa Kamis kita mendoakan dari bangsa, negara, ya, kita juga pingin bangsa negara ini dipulihkan. Bukan cuma kesehatan, ekonomi, pariwisata segala macam, kita pingin supaya ini dipulihkan juga. Makanya kita juga bantu doa. Kita berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa buat gereja-gereja di mana aja. Kita berdoa buat gereja kita di tempat ini, GPD Antioquia, pelayanan yang ada, Bapak Gembala segala macam. Kita doa. Karena tadi dibilang, doa orang benar kalau sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Ya, apalagi dilakukan dengan apa? Ketekunan. Itu pasti sangat luar biasa. Ya. Berdoa jangan kadang-kala kalau kita berdoa seperti hari Kamis gini, kadang-kala kita berdoa untuk orang, kita lupa masalah kita. Tapi bukan berarti Tuhan lupa, kita bisa lupa tapi Tuhan gak pernah lupa masalah kita. Itu yang kita tetap ingat. Ya. Malah kalau di Yakobus 1 ayat 12 diingatkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kemuliaan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita diminta sabar. Tadi dibilang sukacita, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan ini bertekun dalam doa. Kenapa? Kalau kita bertekun dalam doa, ya kita bisa melewati ini. Tuhan sudah menyediakan kok mahkota yang terbaik bagi kita. Ya, yaitu, tapi jangan sampai masalah-masalah tadi yang menghambat kita, yang harusnya kita kuat, tapi kekuatan kita melemah gara-gara kita tawar hati, kecewa segala macam. Ya, mungkin kita sebagai anak Tuhan pengen gimana sih caranya supaya kita menghadapi masalah tantangan ini? Bisa nggak kita menghadapi masalah ini seberat apapun, kita bisa bersukacita. Kita bisa melewati seperti tadi yang Yakobus bilang, kita bisa melewati semua. Kalau saya ada tips yang bisa sampaikan adalah kita menghadapi masalah ini, tantangan gelombang hidup ini, kita harus jadi peselancar. Bapak Ibu tahu kalau peselancar mereka masuk di atas ombak, di atas ombak, mereka malah semakin tinggi ombak, mereka makin senang. Ya, kalau ombak kecil-kecil malah mereka kurang senang karena nggak ada tantangannya. Tapi kalau peselancar, mereka di atas ombak, masuk di dalam ombak, ya. Tapi sekali memang mereka pasti jatuh. Tapi itu jatuh nggak membuat mereka berhenti. Tapi semakin mereka kuat, semakin mereka jadi bisa lihai dalam menghadapi tantangan. Ya, kalau contoh firman Tuhan kan seperti Raja Wali, kalau ada ombak badai, ada badai, angin malah dia menggunakan badai itu untuk jadi dia makin terbang tinggi. Tapi secara simpel saya mau bilang, berselancar dalam masalah, berselancar dalam tekanan, itu mungkin bisa jadi moto hidup kita saat ini dalam menghadapi masalah. Jadi jangan sampai kita tenggelam dalam masalah, tapi masalah itu kita jadikan untuk makin membuat kita makin teguh, makin kuat. Caranya adalah tadi, kita punya pengharapan, kita bertekun, ya, kita sabar, ya. Mungkin ada ayat lagi sebagai ayat penutup. Inilah yang sebetulnya membantu kita dalam kita bisa berselancar dalam gelombang masalah. Mazmur 119 ayat yang 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ini luar biasa. Menghadapi kesesakan dan kesusahan, tapi perintah-perintah Tuhan lah itu yang membuat kita membuat perintah-perintahmu itu menjadi kesukaan kita. Jangan seolah perintah Tuhan kok Tuhan suruh kita tetap sabar apa segala macam, itu malah melemahkan kita. Tapi jangan, kita tadi diingatkan bahwa perintah itu ternyata bisa membuat sukacita adalah bersukacita dalam pengharapan. Ya, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Hanya 3 hal ini yang saat ini yang bisa saya sampaikan bahwa kita bisa menghadapi masalah, tantangan, kesesakan apapun yang terjadi saat ini. Yang walaupun kita tahu bahwa akhirnya ujungnya belum tahu akan berakhir kapan, tapi kita tahu kalau Tuhan tolong kita, Tuhan akan lepaskan kita dari segala masalah tantangan ini. Makanya kita nanti berdoa juga bukan cuma untuk bangsa, tapi juga untuk jemaat-jemaat, teman-teman kita, saudara-saudara lain, supaya juga mereka mendapat kekuatan, mendapat penghiburan, mereka sabar dalam menghadapi kesesakan ini. Mungkin pesan terakhir saya, tetaplah setia, menaruh pengharapan, dan iman kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita setiap pergumulan yang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami untuk bisa belajar daripada firman-Mu, diingatkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, diteguhkan oleh firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami dalam menghadapi tantangan, kesesakan, masalah problema hidup saat ini, masalah pandemik sekalipun, tapi kami tahu kami punya pengharapan. Itulah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Engkau menyertai kami
dan menguatkan kami. Roh Kudus yang diam di dalam kami, dan Roh Kudus itu Engkau selalu curahkan dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan kami, biar kami sabar dalam menghadapi kesesakan masalah yang ada Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu juga untuk berharap, berserah, dan tak putus-putusnya berdoa kepadamu Tuhan, tidak meninggalkan jam-jam doa kami, biarnya Tuhan, segala sesuatu kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan, karena tadi kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu, biarnya Tuhan, Engkau bekerja terus bagi kami, ingatkan terus kami, kekuatkan selalu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk doa syafaat kita pada malam ini. Saya rindu kita mau Tuhan, hubungan kepada Tuhan, kita mau nyanyikan doa kami bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang dalam tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam ini kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan, makasih Bapa di dalam surga. Ini menjadi pengakuan kami, ini menjadi doa kami Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan dalam keadaan apapun kehidupan kami Tuhan. Kami hanya memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami dapat berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan. Kami yakin Tuhan, semua kami yang hadir menikmati ibadah malam hari ini boleh diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa dalam doa syafaat kami untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama jajaran kabinet, kemudian para gubernur, kepala daerah tingkat 2, kecamatan, sampai yang terkecil Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh kuat menghadapi kondisi bangsa dan negara saat ini. Tuhan memberkati seluruh bangsa ini Tuhan, menjauhkan dari perpecahan, dari perselisihan. Roh adu domba kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat masa-masa sulit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pimpinan bangsa ini, Presiden sampai pimpinan yang terendah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini tuh. Mulai dari dokter, perawat, relawan, rumah sakit yang terlibat Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, sukacita, semangat agar di dalam pelayanan ini Tuhan, mereka boleh senantiasa kuat, mereka boleh teguh, dan mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia, diberikan ketenangan, diberikan kesabaran, diberikan roh ketaatan Tuhan, di dalam mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga semua peraturan yang dijalankan boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat aturan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tanah air ini Tuhan, mulai dari pimpinan pusat sampai gembala-gembala sidang yang ada di pelosok, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan sukacita, memberkati dengan semangat yang pantang menyerah Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, agar di dalam pelayanan mereka boleh menjadi terang Tuhan, mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi sukacita dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga dimanapun gereja Tuhan berada, mereka boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, gereja lokal kami GPDI Antioquia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika Tuhan sampai saat ini kami masih dapat berbakti, mungkin saat ini secara online, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi pelayanan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat, Tuhan memberikan damai sejahtera, kesehatan, sukacita, dimanapun mereka berada saat ini, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, yang menggembalakan sidang jemaat bersama dengan keluarga,
bersama dengan majelis yang ada di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menambahkan sukacita, Tuhan memberkati dengan limpah. Urapan dari Allah senantiasa ada bersama dengan gembala kami. Apapun yang mereka hadapi, mungkin ada masalah, percobaan, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan. Kami senantiasa mendoakan, kami senantiasa menopang, dan Tuhan senantiasa bekerja menurut cara dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan yang boleh berjalan sampai saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin mereka bekerja, mungkin mereka kuliah, mungkin mereka berusaha Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Penyertaan, pembelaan Tuhan. Di dalam kesehatan, di dalam keseharian mereka Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang terdampak oleh COVID-19. Di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami senantiasa menaruh pengharapan teguh di dalam Engkau Bapa, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dan Tuhan akan menunjukkan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah dari pagi. Hari ini Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan musik, di dalam kru multimedia kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tidak ada sesuatu yang sia-sia kami kerjakan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami senantiasa berharap, kami senantiasa berdoa agar hari-hari ke depan kami lebih taat lagi, lebih setia lagi, lebih boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Segala sesuatu kami percaya ada di dalam kendali Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kesehatan, kekuatan, sukacita itu akan menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah doa dan akan terima berkat rahmat Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus yang tunggal, kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hari ini, besok, dan terima kasih Tuhan. Puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ucap syukur nama Tuhan. Haleluya. Amin. Pengumuman besok hari Jumat ada ibadah kita di YouTube channel pada siang. Sabtu juga ada ibadah anak-anak channel pada 11.30 sore, dan hari Minggu disertai oleh pertemuan. Tuhan Yesus memberkati.